Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Dalipah, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung sekitar 32 tahun, dimulai sejak tahun 1966 hingga 1998 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru ini diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Latar belakang Orde Baru G30S PKI. Gerakan 30 September 1965 atau sering disebut dengan G30S PKI berdasarkan berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai pelakunya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrat Pangkop Kaptip Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30S PKI. Tuntutan Tritura. Pada tanggal 12 Februari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR untuk mengajukan Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi Tritura tersebut adalah 1. Pembubaran PKI dan Osmasnya. 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kana dan unsur-unsur PKI. 3. Penurunan harga barang. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Namun, perubahan tersebut tidak memuaskan hati rakyat Indonesia karena masih banyak tokoh diduga terlibat dalam G30S PKI. Ada di dalam kabinet baru yang dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan anggota kabinet baru tanggal 20 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu kemudian dihadang oleh pasukan Cakrabirawa hingga akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dan demonstran. Peristiwa ini mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Indonesia UI, Arif Rahman Hakim, gugur. Gugurnya Arif Rahman Hakim ini memberikan semangat juang demonstran untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.